Niat baik berujung petaka, itulah kata yang cocok disematkan kepada Pratiwi Novianti alias Novi, usai terlibat polemik kasus uang donasi Agus Salim. Ya, bak sudah jatuh tertimpa tangga. Niat baiknya yang semula ingin membantu Agus Salim, korban penyiraman air keras dengan mengumpulkan donasi senilai 1,5 miliar itu justru menjadi petaka baginya. Pasalnya, usai terlibat kasus uang donasi Agus Salim, Novi malah terlibat polemik panas. Mulai dari perpecahan kongsi dengan beberapa pihak terdekatnya, ditinggalkan oleh tim kuasa hukumnya, hingga terlibat perseteruan dengan pihak-pihak yang kini tampak membongkar aib-aibnya. Dan untuk mengetahui sederet polemik panas tersebut, maka inilah 5 polemik panas yang menimpa Pratiwi Novianti versi Cumi Top 5. Kasus uang donasi Agus Salim diketahui telah menjadi blunder di masyarakat sejak akhir tahun 2024 lalu. Ia bermula dari uang donasi yang diduga disalahgunakan oleh Agus Salim, si korban penyiraman air keras. Kasus tersebut menjadi bercabang hingga memunculkan atau melibatkan banyak pihak. Mulai dari aksi saling sindir, saling tuding, dan saling lapor, semua mewarnai kasus tersebut bahkan hingga saat ini. Dan bahkan buntut kasus uang donasi Agus Salim, Novi pun sampai mengundurkan diri sebagai Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang selama ini dinaunginya. Sementara di sisi lain, Agus Salim tampak masih ngotot ingin mendapatkan uang donasi tersebut, meskipun uang donasi telah resmi disalurkan kepada korban bencana alam di NTT. Dan inilah blunder kasus uang donasi Agus Salim yang mewarnai layar kaca Indonesia. Pertanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain, karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung, itu nggak fair. Seperti itu. 2 tahun terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal niat kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Ketika kita niat bantu tapi ada aja halangannya dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua. Kita udah mati-matian. 2021 saya berjuang sampai sekarang, itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaannya gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini, katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada, ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup. Silakan penjarakan saya. Saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang, berapa sih gaji konten kreator? Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda. Itu pasti drama baru lagi untuk menghilangkan jejak. Udah, itu drama itu. Saya udah nggak percaya drama itu mah. Gak usah tanya-tanya, itu udah drama banget itu. 4 orang ini, kita nggak takut sama sekali untuk 4 orang ini. Mau lapor balik Agus, silakan. Mau pakai pengacara siapa? Ya, karena Agus telah dizolimi oleh 4 orang ini. Kalau kalah, lihatlah, gue pidanain kalian, gue laporin. 500 donatur gue akan laporin, ya. Donatur yang tidak tahu malu, ya. Donatur yang berdosa. Saya doain kalian donatur yang hanya nyumbang 100.000 kemudian menggugat Agus melaporkan. Saya doain masuk penjara kalian, ya. Dan akan saya pamerkan semua nama-nama donatur yang nyumbang gugat Agus. Saya pamerin nanti. Sebelum Alvin Lim meninggal dunia pada 5 Januari 2025 lalu, Novi diketahui sempat berseteru dengan mendiang Alvin Lim.
Perseteruan di antara keduanya pun sempat memanas usai Novi merasa tak terima difitnah oleh mendiang Alvin Lim. Singkatnya, buntut dari itu semua, Novi dan mendiang Alvin Lim pun terlibat proses hukum, di mana keduanya saling lapor polisi. Namun, sebelum meninggal dunia, Alvin Lim diketahui telah mencabut laporannya terhadap Novi. Dan Novi pun telah memaafkan mendiang Alvin Lim. Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi. Ya, maksudnya dia tuh terakhir di video itu nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat. Tapi tadi ada penyampaian dari adiknya. Adiknya meminta maaf secara langsung terhadap saya tentang kondisi Pak Alvin ini. Kenapa beliau seperti ini, yang jujur katanya emang sebenarnya Pak Alvin ini adalah karakter yang temperamen. Tapi dia ini bukan tipe orang yang sering menjudgment orang lain. Karena mungkin sakit yang diderita membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sang adik minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan ya damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran, itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Ya, ini Stop kondisi untuk- berduka. Ya, stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Di tengah polemik uang donasi Agus Salim, Novi tampak ditinggalkan oleh beberapa tim kuasa hukum yang mendampinginya. Seperti diketahui sejak awal, Novi didampingi oleh kuasa hukum Brian Praneda. Namun, Brian Praneda diketahui mengundurkan diri usai Novi walk out di tengah mediasi bersama Agus Salim. Setelah itu, Novi juga sempat didampingi oleh kuasa hukum Irjen Polisi Ricky Sitohang. Namun, Ricky Sitohang pun belum lama kemarin memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Novi, usai dirinya tak setuju dengan langkah yang dilakukan Denny Sumargo dan Gary Julian. Dan inilah momen pengunduran diri beberapa tim kuasa hukum Novi. Karena Novi sudah meninggalkan, dan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Hidup pengacara Novi. Ada pahlawan. Kita hormat. Hidup rakyat. Hormat. Egois, mereka egois. Ini saya secara terbuka dan sekarang secara resmi, ya, saya mengundurkan diri, ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa yang tidak berlandaskan hukum. Saya tidak mau. Mulai saat ini saya tidak mau tahu tentang masalah yayasan lagi. Saya hands up dan saya tidak mau campur lagi. Kalau terjadi apa-apa jangan tanya lagi Pak Riki, ya. Buntut polemik kasus uang donasi Agus Salim, Novi yang semula satu kubu dengan Gary Julian, Denny Sumargo, Pablo Benua, dan yang lainnya, kini menjadi pecah kongsi akibat terlibat berbagai permasalahan. Diketahui Novi dan Gary Julian diduga pecah kongsi karena Novi tak terima dengan pernyataan Gary Julian yang menudingnya sengaja menahan uang donasi saat akan disalurkan ke NTT. Sementara Novi dan Denny Sumargo diduga pecah kongsi karena Novi diduga dikhianati oleh Denny Sumargo.
Sedangkan Novi dan Pablo Benua diduga pecah kongsi karena Novi juga merasa dikhianati usai rekaman suara Pablo Benua yang diduga tengah mengolok-oloknya viral. Dan inilah beberapa bukti perpecahan Novi dan pihak-pihak terdekatnya. Dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Dia, oh ya, udah jawabannya dah di situ. Dia itu makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti iya, gua ada pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia ani-ani juga gitu. Ada orang. Iya, gue sempet dengar juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya dia tuh narkoba. Ada narkobanya emang? Ada. Bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak sama dia. Saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu pun itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba rame, 2:30 subuh, aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu, aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu, terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, beritanya sudah rame, ya jadi bingung seperti apa. Nah gue cuma bingung, ini orang masa sih dia yayasan sudah sekian lama, duitnya cuma segitu. Ngerti maksudnya? Dia yayasan nih, ceritanya yayasannya sudah lama. Kok duitnya cuma segitu? Terus operasional selama ini dari mana? Terus itu semua dari mana datang duitnya? Berarti kan dapat habis. Gue jujur aja, gue ini karena jangan direkam ya. Kalian dengar dari orang kan? Gue ngalamin langsung. Iya. Kenapa? Gue sekali duduk sama dia 30 juta, 15 juta, bayar apa? Ya itulah. Minum, mabok. Dan masih buat duit dari mana? Idi si bapak ngapain ngurus sumber kekayaan orang lain? Kalau saya jelas Pak, YouTuber, konten kreator, saya ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram untuk endorsement, dan ada Facebook. Itu sumber penghasilan setiap bulan saya. Bapak ngapain ngurusin sumber kekayaan orang lain ya? Kita mah nggak ada Pak, namanya uang money laundry ya, apalagi uang cuci-cuci gitu. Jadi insya Allah uang kita halal semua. Jadi Bapak nggak usah repot Pak ngurusin dari mana sumber kekayaan orang lain. Bapak mendingan sebelum nunjuk 1 jari ada 4 jari yang nunjuk ke arah Bapak. Introspeksi diri aja Pak. Ih laki-laki begitu amat sih. Udahlah, nggak usah jangan berkutat lagi. Ini urusan donasi sudah selesai. Jangan diperkeruh lagi dengan statement-statement yang justru akan merugikan masing-masing pihak itu. Ya ini saya sekali lagi menjawab ya, saya nggak pernah unfollow semua akunnya Teteh, tapi saya diblok. Ya pesannya kalau memang bisa apapun itu kita bicarakan secara internal gitu kan, janganlah jadi seperti ini gitu. Jadi konsumsi publik nggak baik. Apalagi ini juga masalah udah selesai, sudahlah. Baru-baru ini, Novi juga ternyata terlibat polemik dengan Hery Kunchoro, pemilik klub malam Bluefish di Surabaya. Iya, seperti diketahui, sosok Hery Kunchoro muncul usai videonya diduga bersama Novi di klub malam viral di sosial media. Lalu, keduanya terlibat perseteruan panas ketika Novi diduga menyebarkan percakapan Hery Kunchoro. Dan Hery Kunchoro pun membalasnya dengan membongkar aib-aib Novi. Sementara itu, Novi yang merasa mendapatkan fitnah akhirnya melayangkan somasi kepada Hery Kunchoro dan mengancam akan memprosesnya ke jalur hukum jika tidak ada itikat baik. Jadi kalau tidak ada itikat baik dari pihak PHK, maka kemudian itu pasti akan berlanjut gitu. Pasti akan berlanjut ke pelaporan ya, kepolisian untuk sama-sama membuktikan alat bukti apa yang dimiliki oleh PHK, apakah benar kemudian di handphonenya ada tersimpan videonya Teteh atau tidak gitu. Sehingga ini tidak kemudian berkembang liar di masyarakat. Ya silakan, mau somasi, mau apa, mau lapor, ya saya tunggu aja. Kira-kira berani nggak dia permasalahan ini mau dilanjutkan? Akan saya buka, akan saya bongkar, ini loh
yang sebenarnya, gitu, ya. Yang sebenarnya, yang dianggap netizen, ya covernya baik, tapi dalamnya kok begini, akan saya buka semuanya. Apapun resikonya akan saya jalani, akan saya tanggung semuanya itu. Ya, Anda mau bukti, saya buktikan. Bukti yang lain-lainnya sudah keluar lah, ya. Novi memang minum, ada. Novi sering ke klub saya, ada. Dari cuplikan-cuplikan yang ada dengan baju yang berbeda-berbeda itu sudah menunjukkan bahwa dia itu sering, ya kan? Dari cuplikan itu udah kelihatan, ya. Ada beberapa foto dia dengan ya beberapa karyawan saya minum, rangkul-rangkulan, bawa gelas minuman, ada semua. Itu nanti akan kebuka semua dalam bukti ini, gitu. Jadi saya bukan mengada-ngada. Apa yang tercantum dalam somasi pengacara Novi, semua ada buktinya. Ya, apa yang saya sampaikan masalah rumor-rumor ini semuanya itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Saya nggak mungkin ngomong tanpa ada bukti. Ya, itu pasti ada semuanya. Nah, kalau Anda mau minta bukti, berani taruhan sama saya. Apa taruhan pun saya layani, gitu. Ya, itu yang dari saya, pembuktian semua ada buktinya. Saya bukan cuma omon-omon. Ya, dan nggak pantas kalau saya nih omon-omon. Jadi kami hanya minta agar Novi tidak pernah kaitkan lagi klien kami ke dalam konten-kontennya Novi. Jangan senggol-senggol HK. Dan yang kedua, permintaan maaf ke media. Karena kan dia yang melempar ini semua ke media. Isi chat Novi pertama kali dengan HK. Itu aja. 2 itu poin. Dan yang ketiga, sampai saat ini, buktinya kan bukan kami yang buat somasi. Berarti kami kan orang baik-baik. Yang mau buat somasi duluan siapa? Kan pihak Novi yang mau narik-narik HK ke jalur hukum. Sementara isi somasi ini sama klien kami anggap ketawa-ketawa aja. Karena kami anggap ya kayak badut-badut aja.